At the Tahitian trailer park, where some 44 mobile homes were lost. Many of them say they were injured during the earthquake. Things fell on them. They were cut walking on glass. Pada tahun 1994, terjadi gempa dahsyat di Los Angeles, Amerika Serikat, berkekuatan 6,6 magnitudo dan menyebabkan pemadaman listrik pada saat itu. Beberapa orang melihat ke angkasa, lalu mereka menelpon observatorium, bahkan 911. Ternyata, yang mereka lihat adalah awan raksasa berwarna keperakan membentang di langit. Dan ternyata, apa yang mereka lihat ini adalah penampakan dari galaksi Bima Sakti, sebuah hamparan indah yang membentang di langit akibat pemadaman listrik yang terjadi. Inilah kali pertama mereka melihat pemandangan indah tersebut. Namun, landscape alam yang indah ini tidak akan terlihat saat kita menerangi bumi tempat kita berpijak, hingga menyebabkan yang namanya polusi cahaya. Tetapi, ternyata dampak yang ditimbulkan lebih dari sekedar itu. Pada episode kali ini, kita akan membahas polusi cahaya. Apakah kalian tidak asing dengan foto bintang yang seperti ini? Gemerlap cahaya yang kita buat justru malah membuat kilauan indah di angkasa menghilang ditelan terangnya cahaya buatan manusia. Isu polusi cahaya mungkin sudah cukup banyak orang yang tahu. Tetapi tahukah kalian bahwa dampak yang ditimbulkan lebih dari sekedar tidak terlihatnya bintang di langit? Semenjak lampu pijar ditemukan pada tahun 1879, yang artinya sudah hampir 1,5 abad yang lalu, semenjak itu, penggunaan cahaya buatan manusia semakin berkembang hingga saat ini, dan kita bisa melihatnya di mana-mana. Penemuan cahaya buatan sangat membantu manusia. Sebuah evolusi pun terjadi. Kini kegelapan tidak lagi menghantui. Manusia menjadikan malam layaknya siang, membuat manusia tetap dapat beraktivitas di malam hari. Hingga akhirnya, cahaya-cahaya buatan ini tidak lagi dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Tetapi pada akhirnya penggunaan cahaya buatan manusia sangat berlebihan, bahkan untuk hal-hal yang tidak penting, sehingga menyebabkan apa yang disebut dengan polusi cahaya, yaitu sebuah kondisi di mana cahaya buatan berlebih yang memberikan efek buruk. Terdapat 4 tipe polusi cahaya, diantaranya glare, yaitu kecerahan berlebih yang menyebabkan ketidaknyamanan visual; light trespass, yaitu saat cahaya masuk ke tempat yang tidak diinginkan, contohnya lampu tetangga yang masuk ke jendela seseorang; clutter, yaitu pengelompokan cahaya yang sangat terang, berlebih, dan semeraut yang biasa terjadi di kota-kota besar. Dan terakhir, ada sky glow, yaitu kondisi di mana cahaya menerangi langit malam di atas area yang dihuni. Penggunaan alat pencahayaan yang tidak diperhitungkan dengan baik nampaknya juga menambah buruknya kondisi ini. Banyak penerangan yang tidak efisien, berlebih, dan tidak tepat sasaran. Bahkan, dalam banyak kasus, penerangan yang dilakukan bersifat sia-sia yang harusnya tidak diperlukan. Mungkin kalian ada yang menyangkal, memangnya kenapa dengan cahaya yang terang? Bukannya itu membantu kita dalam beraktivitas? Apa pentingnya sih nggak bisa lihat bintang di langit? Ketahuilah, dampaknya tidak hanya itu. Selama miliaran tahun, kehidupan di bumi bergantung pada ritme gelap dan terang, di mana sistem matahari, bulan, dan bintang adalah hal yang penting. Namun, semenjak manusia mulai masif menggunakan cahaya buatan, ritme yang telah berlangsung selama miliaran tahun tersebut menjadi terganggu. Hal ini berimbas langsung terhadap lingkungan. Kekacauan ekologis akan terjadi akibat kondisi yang dramatis ini. Hewan dan tumbuhan diketahui sangat mengandalkan ritme alami dari siang dan malam. Dengan adanya cahaya sepanjang hari, ini akan mengganggu jam sirkadian atau jam biologis yang akan mempengaruhi pengaturan bahan kimia di dalam tubuh. Hal ini juga akan mengganggu siklus dari tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dapat mengalami stres akibat terus terpapar cahaya sepanjang hari karena akan mempengaruhi fotoreseptor mereka
yang membuat mereka berfotosintesis sepanjang waktu. Tentu, hal ini dapat membuatnya kelelahan. Dampak kepada hewan juga sama buruknya. Beberapa burung mengandalkan cahaya bulan dan rasio bintang sebagai penuntun mereka untuk bermigrasi. Dan akibat polusi cahaya, membuat burung-burung ini menjadi kebingungan terhadap jalur migrasi mereka. Hal ini juga dirasakan oleh penyu, di mana saat anak-anak penyu menetas di pinggir pantai, mereka akan mengandalkan cahaya bulan sebagai penuntun untuk pergi ke laut. Dan berkat cahaya berlebih buatan manusia, ini akan membingungkan para anak-anak penyu tersebut. Dampak ekologis yang paling mudah dan paling sering kita lihat adalah dampak terhadap serangga. Kita dapat melihat serangga-serangga yang seharusnya pergi untuk menjalani siklus mereka secara alami, justru malah menghampiri lampu dan terus-menerus berputar di sana hingga kelelahan dan mati. Predators can maybe hunt better because they can see better. Others will stay in the dark, smaller species, for example, and this disturbs the predator-prey relationships and changes whole ecosystems with it. Hal-hal tadi hanyalah contoh dari beberapa dampak ekologi akibat polusi cahaya ini. Mungkin kalian ada yang tidak terlalu peduli dengan dampak ekosistem akibat polusi cahaya ini. Buat apa mikirin hewan dan tumbuhan? Oke, bila kalian tidak peduli dengan hal itu, maka kita akan membahas dampak terhadap manusia. Dampak polusi cahaya yang menyebabkan tidak terlihatnya bintang di langit ternyata tidak hanya dirasakan oleh kita sebagai orang awam, tetapi hal ini juga dikeluhkan oleh para astronom. Cahaya yang terlalu terang membuat mereka kesulitan mengamati luar angkasa. Penggunaan cahaya buatan juga menjadi penyumbang emisi gas karbon dan pemborosan energi. Ini dikarenakan masih banyak pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil. Batu bara dan minyak bumi setiap harinya digunakan untuk menghasilkan listrik dan menerangi lampu-lampu di rumah kita. Polusi cahaya juga tidak hanya cahaya terang yang menyinari kota. Cahaya dari tempat lain yang tidak diinginkan masuk ke rumah seseorang juga merupakan bagian dari polusi cahaya, di mana ini dapat mengganggu penghuni rumah. Selain dampak teknis, dampak kesehatan juga tidak turut mengancam manusia. Ritme sirkadian dan melatonin, atau simpelnya jam biologis manusia, akan terganggu akibat terlalu terangnya paparan cahaya buatan, membuat malam terasa seperti siang. Gangguan tidur, mengurangnya fungsi penglihatan, depresi, gangguan jantung, dan kanker payudara adalah masalah kesehatan yang mengancam kita sebagai manusia. So there's a hormone that our brain makes called melatonin, which in mammals is a signal of darkness. And when we don't get that hormone, when we don't produce that hormone because we're exposed to so much light in our apartment or as a shift worker, then the whole working of this whole biological clock system becomes problematic. Paparan cahaya yang berlebih juga dapat meningkatkan stres dan kesulitan tidur. Sementara, tidur di bawah lampu yang menyala juga meningkatkan resiko gangguan kesehatan lain. Tetapi, bagaimana cara kita mencegahnya? Bila melihat kita sebagai individu, sangat mustahil nampaknya untuk menghentikan seluruh penyebab polusi cahaya. Tidak mungkin bagi kita untuk memadamkan listrik satu kota. Namun, kita bisa melakukan hal-hal kecil, di mana hal paling mudah tentu saja dengan menggunakan lampu hanya saat diperlukan, matikan saat tidak diperlukan, atau menggunakan lampu dengan sensor gerak. Gunakan kap lampu untuk memblokir cahaya yang tidak diperlukan. Pakai lampu dengan tone yang lebih hangat, dan kurangi intensitasnya. Bila setiap individu melakukan ini, tentu akan menjadi hal yang berdampak luas. Cahaya buatan juga tidak selayaknya masuk ke wilayah yang masih terbilang alami, di mana tumbuhan dan hewan hidup, seperti hutan atau cagar alam. Ini sangat penting untuk menjaga dan tidak mengganggu kualitas ekosistem di wilayah tersebut. Peran individu memang tidaklah cukup. Untuk peran yang lebih besar lagi, kita mengacu kepada pemerintah dan pebisnis. Pemerintah dapat membuat kebijakan tentang pembatasan penggunaan cahaya buatan. Dan para pebisnis mungkin juga bisa memikirkan gangguan cahaya buatan akibat proyek-proyek yang mereka miliki.
Melihat gemerlap kota di malam hari dengan lampu yang menghiasi gedung-gedung mungkin menjadi suguhan mata yang indah. Tetapi ketahuilah, keindahan yang sebenarnya tenggelam tertutupi terangnya gemerlap cahaya buatan. Semua gemerlap ini demi kepentingan manusia yang lupa bahwa mereka tidak sendiri tinggal di sini. Ada penghuni bumi lain yang justru harus menanggung penderitaan yang sebenarnya bukan karena ulah mereka. Jangan sampai gemerlap cahaya malah memberikan kita kegelapan. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Awareness of light pollution and the problems that it's producing is the number one issue for helping solve it. The amount of energy that's wasted through senseless lighting is a contributor to our energy consumption and our carbon footprint. It's estimated here in the United States up to 40% of the lighting that we use is wasted. It's just money down the drain. Jika kalian ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria, scan QR berikut, atau klik link di deskripsi.